Tantangan Al-Quran. Qs. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bisuratim mim mislihi wadu suhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Juz pertama, Tafsir. Dan jika kamu tetap meragukan kebenaran Al-Quran yang telah kami nyatakan tidak ada keraguan di dalamnya, yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka sebenarnya ada bukti nyata di antara kamu yang dapat menjelaskan kebenarannya, yaitu, buatlah satu surah yang semisal dengannya, baik dari segi sastra, kandungan hukum, nilai-nilai moral, maupun petunjuk lainnya yang ada dalam Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membantumu dalam menyusun yang serupa. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Ini semua hendaknya kamu lakukan jika kamu menganggap dirimu sebagai orang-orang yang benar pernyataannya bahwa Al-Quran hanyalah karya buatan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran buatan Muhammad, cobalah buat satu surah saja semisal ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, niscaya kamu tentu sanggup pula membuatnya karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pulalah berhala-berhala yang kamu sembah dan pembesar-pembesarmu untuk bersama-sama dengan kamu membuatnya. Karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran mereka. Kemudian Allah menegaskan, jika kamu benar dalam pengakuanmu itu, tentu kamu sanggup membuatnya. Tetapi kamu adalah orang-orang pendusta. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Karena itu mustahil manusia dapat membuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar bagi Muhammad SAW. Keterangan mengenai Quran Surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. Kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad S.A.W. yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah. Merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ayat 67 sampai dengan 74 di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fustatul Quran puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Hadits pilihan dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata bahwa hujan turun kepada kita karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata bahwa hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor 801. Sumber Kemenak.go.id